Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri kawan-kawan, teman-teman dan juga Bapak Ibu dosen. Nama saya Alfiando dengan NIM 20011185. Saya berasal dari kelompok 4 dengan dua rekan saya, yaitu yang pertama itu Hari Bayu Prasetya dengan NIM 20011221 dan juga Raisa Kurato Ain Fasa dengan NIM 20111257. Kami mendapatkan tugas untuk menjelaskan tentang konsep teori Harry Stack-Sullivan dalam psikologi kepribadian. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama itu tentang struktur kepribadian Harry Stack-Sullivan. Yang pertama itu dinamisme, yang memiliki arti pola khas tingkah laku yang menetap dan berulang terjadi yang menciri ciri khas seseorang. Lalu yang kedua, personifikasi, gambaran mengenai diri seseorang atau orang lain yang dibangun berdasarkan pengalaman yang menimbulkan kepuasan dan kecemasan. Lalu yang ketiga yaitu system self, merupakan pola tingkah laku yang konsisten mempertahankan keamanan interpersonal dengan menghindari dan menghasilkan kecemasan. Lalu saya akan menjelaskan tentang proses kognitif, yaitu menurut Sullivan proses kognitif dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu prototaksis, yang kedua parataksis, yang ketiga sintaksis. Lalu ada juga dinamika kepribadian. Yang pertama itu tegangan, yang merupakan potensi yang bertingkah laku yang disadari ataupun tidak disadari. Sumber tegangan memiliki 2, yaitu kebutuhan dan juga kecemasan. Lalu transformasi energi, tegangan yang ditransformasikan tingkah laku, baik tingkah laku terbuka maupun tertutup. Lalu ini yang ketiga, ini merupakan perkembangan dari kepribadian. Yang pertama, tahap pertama itu bayi atau infansi, bahasa kerennya lahir, bisa berbicara 0 sampai 18 bulan. Tahap kedua yaitu anak atau childhood, bisa mengucapkan kata, butuh kawan bermain 1,5 sampai 4 tahun. Itu adalah tahap kedua. Lalu tahap ketiga merupakan remaja awal, usia sekolah berkeinginan intim 4 sampai 8 atau 10 tahun. Lalu tahap yang keempat yaitu pre-adolescent, mulai bergaul akrab dengan orang lain, bercirikan persamaan yang menyatakan saling memperhatikan. Lalu tahap yang kelima, adolescent awal, pubertas, pola aktivitas seksual yang mantap, yaitu antara 12 sampai 16 tahun. Lalu tahap ke-6, adolescent akhir, yaitu kemantapan seks, tanggung jawab sosial, 16 awal sampai 20-an. Lalu tahap ke-7, kemasakan 20 tahun ke atas, dewasa yang masak, hendaknya sudah belajar memuaskan segala kebutuhan penting, bekerja sama dan berkompetensi dengan orang lain, mempertahankan hubungan yang orang yang memberikan kepuasan intimilasi dan seksual, dan berfungsi secara efektif di masyarakat, atau pandai bergaul atau pandai bercampur baur dengan masyarakat. Lalu kesimpulannya saja, saya tidak lama-lama dalam menjelaskan PowerPoint yang kami buat. Lalu kesimpulan, itu Sullivan dalam teorinya tentang hubungan-hubungan terpribadi semakin mengukuhkan teori kepribadian yang berlandaskan proses-proses sosial. Kontribusi utama Sullivan terhadap teori interpersonal adalah pemikirannya akan tahap perkembangan. Sullivan tegas memandang sifat dinamika kepribadian yang membuat kepribadian menjadi stabil. Dia juga memberi tempat penting dalam teorinya
beberapa aspek kepribadian yang nyata, stabil dalam jangka waktu yaitu dinamisme, personifikasi, sistem self, dan proses kognitif. Sullivan mulai dengan konsepsi umum tentang organisme, yaitu sistem tegangan yang secara teoritis dapat bervariasi antara batas pengendoran mutlak dan tegangan mutlak seperti dalam perasaan takut yang luar biasa. Energi bisa dalam bentuk tegangan ataupun dalam bentuk tingkah laku. Baiklah kawan-kawan, sekian yang dapat saya presentasikan. Jika ada pertanyaan ataupun penjelasan yang kurang paham, kawan-kawan dapat mengkritik ataupun memberikan komentar di dalam kolom komentar di bawah ini. Silakan kawan-kawan. Dan juga sebelum saya menutup, jangan lupa subscribe channel saya. Itu mungkin ini merupakan channel hanya untuk postingan pembelajaran, namun saya membutuhkan dukungan dari kawan-kawan untuk mengerjakan tugas sehingga saya dapat mengerjakan tugas dengan maksimal. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan yang sadar maupun tidak sadar. Sebenarnya ini adalah pertama kali saya presentasi melalui video. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.